Bahkan saya sudah menyetujui secara prinsip untuk Ciangir yang ada di Provinsi Banten digunakan untuk menampung kompos ya. Yang saya hormati Asisten Pembangunan Wali Kota Jakarta Timur, Kepala Dinas LH, Profesor Firdaus Ali, Koordinator Staf Khusus Gubernur, dan para pejabat yang hadir, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Pertama-tama, atas nama pemerintah DKI Jakarta, kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh RW 014 dengan jumlah RT 6 ya, yang melakukan inisiasi untuk mengelola metode biopori jumbo untuk sampahnya. Mereka sebenarnya sudah melakukan sebelum Ingup nomor 5 tahun 2026 dikeluarkan. Tapi dengan apa yang dilakukan pada hari ini dalam proses penyempurnaan, biopori itu rata-rata 3 bulan ya bisa dan kalau ini berjalan dengan baik, ini bisa menjadi role model percontohan untuk penanganan sampah yang ada di Jakarta. Saya sengaja ingin menunjukkan bahwa penanganan sampah bagi pemerintah DKI Jakarta di Jakarta ini tidak dilakukan setengah hati. Kami secara sungguh-sungguh melakukan itu karena apa yang menjadi arahan pemerintah pusat bagi pemerintah Jakarta pasti kita jalankan sepenuhnya, termasuk penanganan nantinya untuk Bantar Gebang, kemudian juga untuk Rorotan, dan juga penanganan di lapangan. Bahkan saya sudah menyetujui secara prinsip untuk Ciangir yang ada di Provinsi Banten digunakan untuk menampung kompos ya, anorganik kompos kita yang ada. Kalau itu bisa dilakukan secara menyeluruh, maka kurang lebih 9.000 ton sampah yang ada di Jakarta insya Allah akan tertangani. Sebagian besar kita gunakan untuk pembangkit listrik tenaga sampah yang ada di Bantar Gebang, Tunjungan, dan juga di Sunter. Sebagian untuk Rorotan, untuk RDF ada 2 di Rorotan dan juga di Bantar Gebang. Kemudian sekarang ini sedang akan dikembangkan untuk pembangkit listrik untuk menjadi fuel energi yang ada di Bantar Gebang. Dan mudah-mudahan dengan penanganan ini maka neraca sampah di Jakarta yang kurang lebih 9.000 ton akan semuanya terpakai. Dan kalau itu bisa dijalankan, maka sebagai kota global, sebagai kota modern, Jakarta betul-betul untuk urusan sampahnya mudah-mudahan di era kepemimpinan saya bisa tertangani secara keseluruhan. Kalau ada pertanyaan. Mari kita saksikan pencanangan gerakan masyarakat pilah dan olah sampah organik dengan membuat biopori jumbo dengan meletakkan tong biopori jumbo ke dalam lubang biopori. Yuk, mari kita hitung bersama. 1, 2, 3. Mohon berkenan Bapak Gubernur tetap di tempat. Selanjutnya kepada perwakilan warga untuk dapat meletakkan sampah organik dapur ke dalam tong biopori jumbo. Satu, 2, 3. Mari kita berikan tepuk tangan. Ini nanti sampai penuh di sini. Kalau penuh ini berapa lama? Udah di sini. Tapi kan nggak olahraga. Nah, taman unggulan. Jadi yang udah dibikin nanti udah panen kita masuk taruh di PTU untuk tanaman-tanaman yang di situ kompos. Kan saya sudah menyetujui secara prinsip untuk Ciangir yang ada di Provinsi Banten digunakan untuk menampung kompos ya. Yang saya hormati Asisten Pembangunan Wali Kota Jakarta Timur, Kepala Dinas LH, Profesor Firdaus Ali, Koordinator Staf Khusus Gubernur, dan para pejabat yang hadir, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian.
Pertama-tama atas nama pemerintah DKI Jakarta kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh RW 014 dengan jumlah RT 6 ya, yang melakukan inisiasi untuk mengelola metode biopori jumbo untuk sampahnya. Mereka sebenarnya sudah melakukan sebelum Ingup nomor 5 tahun 2026 dikeluarkan. Tapi dengan apa yang dilakukan pada hari ini dalam proses penyempurnaan, biopori itu rata-rata 3 bulan ya bisa dan kalau ini berjalan dengan baik, ini bisa menjadi role model percontohan untuk penanganan sampah yang ada di Jakarta. Saya sengaja ingin menunjukkan bahwa penanganan sampah bagi pemerintah DKI Jakarta di Jakarta ini tidak dilakukan setengah hati. Kami secara sungguh-sungguh melakukan itu karena apa yang menjadi arahan pemerintah pusat bagi pemerintah Jakarta pasti kita jalankan sepenuhnya, termasuk penanganan nantinya untuk Bantar Gebang, kemudian juga untuk Rorotan, dan juga penanganan di lapangan. Bahkan saya sudah menyetujui secara prinsip untuk Ciangir yang ada di Provinsi Banten digunakan untuk menampung kompos ya, anorganik kompos kita yang ada. Kalau itu bisa dilakukan secara menyeluruh, maka kurang lebih 9.000 ton sampah yang ada di Jakarta insya Allah akan tertangani. Sebagian besar kita gunakan untuk pembangkit listrik tenaga sampah yang ada di Bantar Gebang, Tunjungan, dan juga di Sunter. Sebagian untuk Rorotan, untuk RDF ada 2 di Rorotan dan juga di Bantar Gebang. Kemudian sekarang ini sedang akan dikembangkan untuk pembangkit listrik untuk menjadi fuel energi yang ada di Bantar Gebang. Dan mudah-mudahan dengan penanganan ini maka neraca sampah di Jakarta yang kurang lebih 9.000 ton akan semuanya terpakai. Dan kalau itu bisa dijalankan, maka sebagai kota global, sebagai kota modern, Jakarta betul-betul untuk urusan sampahnya mudah-mudahan di era kepemimpinan saya bisa tertangani secara keseluruhan. Kalau ada pertanyaan. Mari kita saksikan pencanangan gerakan masyarakat pilah dan olah sampah organik dengan membuat biopori jumbo dengan meletakkan tong biopori jumbo ke dalam lubang biopori. Yuk, mari kita hitung bersama. 1, 2, 3. Mohon berkenan Bapak Gubernur tetap di tempat. Selanjutnya kepada perwakilan warga untuk dapat meletakkan sampah organik dapur ke dalam tong biopori jumbo. Satu, 2, 3. Mari kita berikan tepuk tangan. Ini nanti sampai penuh di sini. Kalau penuh gini berapa lama? Berikan nggak olahraga. Taman unggulan. Jadi yang udah dibikin nanti udah panen kita masuk taruh di PTU untuk tanaman-tanaman yang di situ kompos.